가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶었지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내 맘을 네가 Zender, kamu kapan kesini lagi sih? Aku tuh udah kangen tahu. Katanya kamu cuma sebentar di sana. Iya sayang, sabar ya, soalnya mama lagi sakit. Aku gak mungkin ninggalin mama dalam kondisi mama sendirian dan sakit begini. Nanti kalau mama udah sehat, aku kesana lagi. Aku gak lama-lama kok kesininya. Dan nanti kalau aku udah sampai di sana, urusan kerjaku udah siap, nanti kita pergi ke klub ya. Tapi sekarang ini mama lagi sakit soalnya sayang, jadi aku gak bisa tinggalin mama sendiri. Aku kan anaknya. Dan pekerjaan aku di sini juga belum kelar. Mama juga masih sakit nih, gimana? Ya udah deh, tapi kamu janji ya. Iya, janji. Nanti kalau aku udah pulang, kita sama-sama ya perginya. Kayaknya aku pulangnya minggu depan, soalnya kerjaan sudah selesai. Oke sayang, ya udah ya. Aku tunggu ya kamu di sini. See you. Aku harus berangkat ke sana atau enggak ya? Mama pasti nggak izinin. Tapi Farina juga mau kepastian dari aku. Mama juga udah nanya nikah. Pasti Farina juga mau kepastian. Mama juga udah nanyain kapan aku mau nikah. Sebelum mama tua. Jadi aku ke bawah dulu, kayaknya tadi mama manggilin aku deh. Iya Bu, saya juga kayak gitu Bu. Saya juga bingung mau dimanakan. Iya Jeng, kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan. Oh aduh, aku deg-degan banget tahu. Emang kenapa sih harus jodoh-jodohin segala? Kalau kayak gini kan aku kan jadi takut. Emang itu teman mama yang lama ya. Tapi kayaknya pernikahan ini akan segera dimulai deh. Loh, itu siapa yang ada di mama? Kok tiba-tiba banget mama nerima tamu kayak siang-siang gini nggak ngasih tahu? Zender, turun dulu. Iya, Ma. Iya loh Bu, terkadang ini konfliknya itu belum selesai, makanya saya buat ajarin kayak gitu-gitu enggak. Oh iya Zender, sini kamu duduk dulu, kita ada penerimaan tamu. Kamu duduk dulu di sini, ada yang mau mama pengen omongin sama kamu. Sini duduk dulu. Iya, Ma. Jadi Bu, mungkin Ibu sudah tahu apa tujuan saya untuk kumpulkan kita. Justru ada yang ingin saya sampaikan. Jadi Bu, saya hanya ingin mengingat pesan suami saya. Waktu suami kita sebelum meninggal gara-gara kecelakaan, beliau ada mengirimkan pesan. Pasti Ibu juga sudah tahu kan, kita akan menjodohkan anak kita Bu. Apakah Ibu setuju? Jadi Zender dan Kiona akan segera menikah. Gimana Kiona, apakah kamu setuju? Kamu tenang aja Kiona, Zender nggak nakal-nakal kok. Palingan nakalnya cuma di rumah doang. Untuk semua biayanya biarlah kami yang menanggung, kalian terima aja. Untuk nikahnya kecil-kecilan saja ya, soalnya ini nggak terlalu besar.
Dan maharnya akan saya belikan 1 unit rumah. Gimana Bu? Apakah Ibu dan Kiona setuju dengan ini? Iya Jeng, kami juga akan gak keberatan kok. Lagian saya sudah pernah juga disampaikan oleh suami saya. Kuena juga pasti mau mempunyai suami seperti Zender. Untuk pestanya nggak usah besar-besaran aja, cukup undang tamu-tamu yang penting-penting aja. Cuma Iya Bu, oh iya Kiona, nanti sore kalian pergilah cari gaun sama si Zender ya. Mama nggak ikut kok, soalnya ganggu kalian berdua. Apa? Jadi ini tujuan mama buat ngundang mereka berdua buat datang ke rumah ini? Jodohin aku sama dia? Mama kayak ngalor gak sih? Aku kan udah punya cewek. Aku gak mungkin ninggalin Farina yang udah perjuangin gue selama 3 tahun ini. Tapi kalau gue membantah, ini perintah papa. Papa yang dibayarkan oleh mama. Hah? Oke. Gue bakal terima perjodohan ini. Tapi jangan kalian kira kalau gue bakal jatuh hati sama cewek itu. Gue mau Farina, bukan dia. Tapi lo lihat aja, lo belum tahu kalau gue sekali kata itu seperti apa. Tapi gue bakal pura-pura baik di depan mama dia dan di depan mama. Apapun itu. Soalnya kan ini kan gue papa. Lihat aja, bulan depan aku bakal pulang ke Jepang. Ya Allah, aku harus kayak di mana ini? Pasti dari gerak-gerik, cowok itu gak akan pernah suka sama aku. Aku takut diperlakukan kasar. Tapi ini riwayat papa untuk aku. Papa pernah bilang sama aku, kalau nanti aku udah punya suami, usahakan nikah itu satu kali seumur hidup. Tapi aku nggak tahu. Ya aku nggak boleh bodoh ya. Kalau dia main-main, gue juga harus main-main. Tapi itu namanya egois. Kalau cowoknya kayak gitu, ceweknya juga kayak gitu, itu namanya sama-sama egois. Ya hubungan itu bakal makin renggang. Mbak, Zender ke atas dulu ya, soalnya Zender mau beres-beres juga. Soalnya kan besok kan Zender kan harus ngantor, Mbak. Jadi Zender menyelesaikan pekerjaan dulu. Iya nak, iya. Oh iya, jangan lupa ya, sore nanti kamu temanin si Kiona beli gaun dulu. Kalian berdua aja, mama gak ikut, soalnya mama takut gangguin kalian. Sore nanti kamu jemput Kiona di rumahnya ya. Soalnya kan ini kan masih lama nanti. Iya, Mbak, nanti aku pergi kok. Ya udah kalau gitu Zender mau ke atas dulu ya, Mbak. Iya nak. Pokoknya aku gak mungkin ninggalin Farina yang udah 3 tahun sama aku. Tapi aku juga gak mungkin nolak perjodohan ini. Ini kan dari papa. Jadinya gue harus terpaksa nerima perjodohan ini walaupun hati gue berat meninggalkan kasih gue. Entahlah kapanpun itu, kayaknya gue sulit buat nerimain cewek itu. Entah kapanpun itu gue juga gak tahu. Kalau dilihat-lihat gue juga ganteng juga ya. Pantas dan mama dari jodoh gue yang agak sepadan sama gue. Gue juga ganteng, keren, kaya. Apa sih yang kurang dari gue? Tapi tiba-tiba cawe jodohin sama cewek kayak gitu.
Sama level gue sama kayak gitu. Standar gue bukan kayak gitu, standar gue yang kayak Verena. Tenang aja Verena, aku gak bakal ninggalin lo. Sekarang ini gue kayaknya lagi dijebak sama mama. Dan ini juga permintaan papa. Gue gak bisa nolak permintaan mereka, alias gue anak pertama. Ya nggak apa-apa lah, kayaknya cewek itu juga lugu banget. Dia nggak akan bisa mainin gue secara itu. Oke, gue pergi dulu, ntar masih malam lagi. Kenapa ngapain? Aku udah mau pergi nih, mah. Ini mama lagi beres-beres rumah udah layu. Oh iya, kamu udah mau pergi. Ya udah, kamu hati-hati ya perginya. Kamu cari gaun yang bagus buat anak itu ya. Iya, kamu hati-hati ya nyari gaunnya. Kebetulan mama ada butik yang langganan mama, pasti cantik-cantik. Iya, ma, lagian aku udah cari butiknya kok. Aku juga udah dapat butiknya. Bajunya juga udah aku pesan melalui internet. Jadi nanti kita sampai tinggal jemput aja. Oh iya, ma, kalau begitu aku mau pergi dulu ya, ma. Duluan ya, ma. Iya, hati-hati. Iya, halo Farina sayang, ada apa? Kok dari tadi aku teleponin ngangkat-angkat sih? Iya sayang, maaf. Tadi aku lagi mandi. Tadi juga HP aku lagi mati, makanya nggak bisa nelpon kamu. Kamu ngapain marah-marah sih? Iya, kamu kan pasti kangen kan sama aku. Maafin aku ya sayang, aku nggak bisa ngangkat telepon kamu tadi. Aku tadi lagi mandi, maafin ya, nanti kita VC ya. Kamu kapan pergi ke sininya sih? Kamu kapan pulang di sini? Aku tuh udah kangen tahu. Tuh kan benar, kamu pasti kangen sama aku. Aku 2 minggu dulu ke sini, besok baru aku kesana lagi. Udah ya sayang ya, aku tutup dulu teleponnya soalnya aku mau pergi. Ya udah teh, ya udah. Besok kamu ke sini ya. Goodbye. Aduh, ada masalah belum kelar-kelar nih. Udah siap nggak kita berangkat sekarang? Udah siap kok kak. Yaudah, kalau misalnya lo udah siap, kita langsung pergi aja, nanti keburu malam. Oh iya kak, kita emangnya mau pergi kemana kak? Kita pergi cari gaun dulu apa gimana? Sekarang aja, kalau misalnya lo mau cari baju juga boleh, mau cari makan juga boleh. Sekarang aja mau ngapain. Iya kak. Sebenarnya dia niat nggak sih nyari gaun sama aku, tapi ya kalau dia lihat kayaknya dia niat deh. Tapi nggak tahu juga ya karena mungkin mendengar kepaksaan papanya dia tuh jadi berubah gini. Kalau aku ngikut kakak aja kak, kalau cari gaun aja dulu kak, kakak aja. Ya udah, kalau emang gue ya udah, ayo kita ke sana ke mobil. Iya kak, kakak duluan aja dulu. A few moments later. Kalau boleh, gue bilang jujur ke lo jujur aja sama gue. Sebenarnya, lo mau nikah sama gue tau gak? Gue pengen jujur soal ini. Kalau lo gak keberatan, sekarang gue lagi punya pacar. Gue gak bisa ninggalin pacar gue begitu aja. Gue udah jalanin sama orang itu selama 2 tahun lebih. Makanya, gue gak mau putusin pacar gue karena ini. Dan gue berharap sama lo, semoga lo bisa ngertiin gue. Gue minta tolong sama lo,
tolong jaga ini sama kedua orang tua gue, terutama mama gue. Gue gak mau sampai mama gue tahu kalau gue udah nikah tapi punya cewek. Coba deh lo bayangin, 2 tahun gue jalanin hubungan sama dia, dan gue berhenti cuman gara-gara ini aja, kan gak mungkin. Dan mungkin di saat gue udah nikah sama lo, mungkin gue gak akan pernah bisa ninggalin pacar gue, kapanpun itu. Oh iya, satu hal lagi yang harus lo tahu. Gue di sini cuman 2 minggu doang. Selebihnya gue bakal pulang ke Jepang untuk bekerja seperti biasanya lagi. Gue di sini karena mama gue sakit. Mungkin gue di Jepang, lo juga ikut ke Jepang kan? Dan satu hal lagi, kalau gue misalnya ada jalan-jalan gitu sama pacar gue, atau sama temen-temen gue royal, entah apapun itu, lo jangan pernah ikut campur. Karena itu rumah gue, bukan rumah lo. Jadi kalau gue pulang malam sama temen-temen gue, lo jangan pernah ikut campur sama urusan gue satupun. Dan soal ini gue minta tolong sama lo buat jagain rahasia ini. Gue bakal nafkahin lo asalkan lo jaga rahasia ini. Kalau kayak gini kenapa kakak nggak nolak aja? Kalau ini ceritanya menikah tapi kayak nggak nikah ya, itu sama aja kak, sama-sama nggak bikin aku sad. Tapi kalau emang kakak nyuruh aku nggak akan ikut urusan sama pekerjaan kakak ataupun di luar sana, itu namanya bukan kewajiban istri kak, itu namanya bukan istri sama suami. Oke, kalau itu yang kakak mau. Kayaknya dia bener-bener gak pernah menganggap aku istri sampai dia ngelarang-ngelarang aku. Satu hal lagi, kalau nanti kita udah sah, mending lo jangan panggil gue kakak lagi. Mama bakal tahu kalau kenapa lo manggil gue kakak. Lo manggil gue Zender aja, gak apa-apa. Dari raut wajahnya, dia udah agak bosan gitu. Kalau begini ceritanya, mending gak usah nikah aja. Ini sama aja namanya kayak jual diri. Nggak tahu lagi mama harus gimana. Ini juga demi mama, ini juga demi papa. Gue harus rela nikah sama orang ini, orang yang gak pernah mencintai gue sekalipun. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서